semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Di saat ekonomi lagi tertekan kayak sekarang ini, mungkin sebagian dari kamu ada yang terpaksa harus kehilangan sebagian penghasilan kamu. Nah, di sisi lain banyak barang yang harganya naik, mulai dari kenaikan kebutuhan dasar seperti sembako dan lain-lain. Belum lagi harga barang impor juga keikut-ikutan naik, akibat adanya pelemahan rupiah terhadap dolar. Nah, mungkin kamu ada yang bingung nih, harus gimana ya caranya untuk berhemat? Apa mengurangi jatah makan? Atau harus ngutang dulu supaya kebutuhan hidup terpenuhi? Atau gimana ya? Pengeluaran mana ya yang harus dikorbankan agar tetap bisa bertahan? Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya kita mengatur keuangan di tengah tekanan ekonomi kayak sekarang ini. Tentunya dari segi pengeluaran ya. Saat pendapatan berkurang sedangkan harga barang naik, hal yang perlu kita lakukan ya berhemat kan? Berhemat itu kedengarannya emang simpel, tapi banyak yang belum ngerti antara berhemat dengan mengatur keuangan secara efektif. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bahwa yang kita butuhkan bukan hanya sekadar berhemat, tapi juga belajar mengelola keuangan supaya kita itu tetap bisa memenuhi kebutuhan kita yang penting dan paling utama atau prioritas. Caranya gimana sih? Oke, kita bahas bareng ya. Yang pertama, kamu harus tahu dulu kebutuhan kamu berdasarkan tingkat kepentingan serta hal mendesak yang harus ada. Hal yang penting serta mendesak itu maksudnya gimana sih? Hal yang penting serta mendesak itu adalah sesuatu yang harus ada di kehidupan kamu. Jika sesuatu itu tidak ada di kehidupan kamu, akan menimbulkan dampak negatif. Nah, kebutuhan serta hal yang mendesak untuk setiap orang itu nggak sama ya. Karena setiap orang itu punya kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya, seorang ojek online tentu punya kebutuhan yang berbeda dengan seorang karyawan. Seorang karyawan tentu berbeda dengan kebutuhan seorang content creator seperti aku. Kebutuhan seseorang yang berprofesi ojek online itu misalnya, kebutuhan pulsa internet, kebutuhan bahan bakar untuk menunjang pekerjaannya. Sedangkan kebutuhan orang yang berprofesi content creator misalnya, kuota internet, komputer, dan listrik untuk menunjang profesinya. Karena aku berprofesi sebagai content creator YouTube, sebelum lanjut, aku mau ingetin dulu nih buat kamu yang suka dengan dunia ekonomi dan bisnis, subscribe channel Ekonom ya. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, biar kamu dapat info konten-konten terbaik dari kami. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Nah, dari perbedaan kebutuhan itu, coba kita petakan, berdasarkan kepentingan serta urgensi atau hal yang mendesak. Aku gambarin diagram sederhananya ya. Garis vertikal ini hal yang penting dan gak penting, dan garis horizontal ini mendesak dan tidak mendesak. Di sini kamu bisa lihat ada 4 kotak jenis kebutuhan dan tingkat kepentingan serta urgensi atau hal yang mendesak. Yang pertama itu penting dan mendesak, yang kedua penting tapi tidak mendesak, yang ketiga tidak penting tapi mendesak, dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Aku jelasin satu persatu ya. Yang pertama kebutuhan yang penting dan mendesak. Ini kebutuhan yang harus kamu penuhi dan sifatnya itu mendesak. Contohnya, makanan, air minum, obat-obatan, sabun mandi, sampo, pasta gigi, pulsa internet, pulsa listrik, bayar sewa kos atau kontrakan, dan sebagainya. Tapi setiap kebutuhan orang itu tidak selalu sama. Misalnya nih, BBM dan pulsa itu jadi kebutuhan yang penting dan mendesak bagi yang berprofesi sebagai ojek online dan taksi online, karena berkaitan dengan pendapatan mereka. Nah, beda juga kebutuhan konten creator kayak aku. Kuota data internet dan listrik itu jadi kebutuhan yang penting dan mendesak karena berkaitan dengan produktivitas aku. Dan kita sebagai masyarakat umum, makanan yang sehat, multivitamin, sampai pasta gigi menjadi hal yang penting dan mendesak. Ingat, setiap kebutuhan orang itu tidak selalu sama. Apa yang penting dan mendesak buat kamu, belum tentu penting dan mendesak buat orang lain. Yang kedua adalah kebutuhan penting tapi tidak mendesak. Gampangnya itu kamu butuh sama hal tersebut, tapi bukan hal yang mendesak yang harus kamu penuhi saat ini juga. Contohnya pakaian. Kita kan butuh pakaian, tapi tidak harus beli pakaian sekarang juga. Kan masih ada pakaian yang lama. Contoh lain BBM. BBM itu penting, tapi bisa jadi tidak mendesak bagi orang yang belum memiliki kendaraan sendiri. Yang ketiga, kebutuhan tidak penting tapi mendesak. Sesuatu yang tidak penting tapi mendesak, contohnya apa sih? Contohnya itu barang-barang diskonan. Misalnya nih, kamu itu sebetulnya tidak butuh TV baru, karena TV kamu yang lama itu masih normal dan berfungsi dengan baik. Tapi ada TV keluaran terbaru yang lagi diskon dan akan berakhir 1 hari lagi. Produk ini sebenarnya tidak penting buat kamu.
tapi mendesak karena penawaran diskonnya akan habis 1 hari lagi. Kecuali kamu mau dapetin dengan harga diskon, kamu harus beli dalam waktu dekat. Nah, ini pernah kejadian sama aku sendiri nih, padahal produk itu tidak aku butuhin, cuman kepake beberapa kali saja, dan akhirnya produk itu nggak kepake sama sekali, malahan sampai rusak. Oke, kita lanjut yang terakhir, kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Kamu itu tidak butuh dan tidak harus beli sekarang juga. Kebutuhan ini itu walaupun tidak kamu penuhi, tidak akan terjadi dampak apa-apa sama kamu, atau tidak akan berdampak signifikan buat kehidupan kamu. Misalnya nih, jam tangan yang bermerek yang mahal. Itu buat aku tidak penting dan tidak mendesak. Tapi ingat ya, hal yang tidak penting dan tidak mendesak buat aku belum tentu menjadi hal yang tidak penting dan tidak mendesak buat kamu. Dengan memetakan seperti itu, kita jadi tahu pengeluaran mana yang harus kita keluarkan. Gampangnya, hal apa aja sih yang harus kita hemat? Kalau mau berhemat, harus menghapus hal berdasarkan kebutuhannya. Pertama, menghapus hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Jangan sampai kamu ngeluarin uang buat hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak buat kamu. Kan tidak akan kenapa-napa kalau hal tersebut tidak kamu beli. Kalau kamu mau berhemat lagi, hapus lagi pengeluaran hal-hal yang tidak penting tapi mendesak. Kalau lihat barang-barang diskonan itu, tangannya jangan gatal buat ngeluarin uang. Sebenarnya produknya itu nggak penting dan belum tentu kamu pakai juga kan? Diskon itu cuman kamu merasa diuntungin aja, tapi tanpa sadar kamu jadi konsumtif dan boros. Untuk hal-hal yang tidak perlu sama sekali, masih kurang. Hilangkan lagi pengeluaran yang penting tapi tidak mendesak. Kalau penghasilan kamu terbatas kayak aku, hal penting dan tidak mendesak itu aku kesampingkan dulu. Masih bisa dibeli kapan-kapan kan? Misalnya kapan-kapan sajalah beli bajunya. Baju-baju lama aku juga masih bagus-bagus kok. Atau jangan dulu deh tukar tambah motornya, dan lain-lain. Dan akhirnya tinggal hal yang penting dan hal yang mendesak. Ini adalah hal yang perlu kamu usahakan dan kamu penuhi. Kalau kamu mau berhemat, fokuslah pada hal-hal ini. Ingat, jangan sampai kamu mengurangi jatah makan kamu hanya karena ingin beli TV baru atau HP baru. Coba kamu buat pemetaan kebutuhan kamu. Karena bisa saja selama ini uang kamu yang kamu dapetin dengan susah payah terkuras buat hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kamu tentang dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.